Halo, selamat datang. Saya Dias Fatul Aziz dari kelas MN22M, mahasiswa UBP, jurusan manajemen tahun 2021. Akan mempresentasikan Big Data on E-commerce. Oke, pertama kita ke pengenalan dulu. Pengenalan secara umum apa itu Big Data. Mungkin masih belum banyak orang yang tahu apa itu Big Data. Saya pun masih belajar. Jadi, Big data itu merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah data yang besar, yang sangat-sangat besar. Terus juga ragamnya banyak, berasal dari berbagai sumber, seperti transaksi, sensor perangkat, IoT, media sosial, video, audio, dan lain sebagainya. Nah, big data itu memiliki tiga karakteristik, yaitu 3V. Yang pertama adalah volume, velocity, dan variety. Volume itu adalah ukuran atau banyaknya data dan besaran data yang dapat diolah. Lalu velocity itu mengacu kepada seberapa cepat data itu dihasilkan, diproses, ataupun dianalisis. Dan variety itu mencakup jenisnya. Jadi berbagai jenis data gitu. Seperti data yang terstruktur, tidak terstruktur, ataupun yang semi struktur. Nah, ini ada contoh-contoh pemanfaatan big data. Jadi pemanfaatan pengolahan big data itu bisa kita temui di mana-mana, seperti dari bidang pemerintahan, bidang perusahaan, e-commerce, universitas, pendidikan, UMKM, cyber security, dan lainnya. Seperti di UBP Karawang, dan ya di berbagai macam tempat lainnya. Lalu kita akan masuk ke dalam topik pembahasan yang fokus kita, yaitu big data dalam e-commerce. Nah, saya mengambil contohnya Shopee. Jadi Shopee itu merupakan salah satu e-commerce terbesar, salah satu e-commerce terbesar di Indonesia ataupun di Asia Tenggara. Jadi platform e-commerce ini memiliki pendekatan yang unik dalam mengatur strategi promosi. Jadi salah satunya itu adalah dari strategi menarik pelanggannya, cara mengerti pelanggan lebih baik, membuat pelanggan memiliki pengalaman belanja yang memuaskan. Nah, dengan tujuan itu, Shopee itu menggunakan big data di dalamnya. Nah, apa aja sih data yang dimanfaatkan Shopee? Nah, ini ada data yang dimanfaatkan. Jadi, datanya itu dipakai untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengoptimalkan data-data konsumen dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan serta kepuasan pelanggan. Jadi data-data yang diambil itu ya seperti transaksinya, terus juga search history-nya, dan lain sebagainya. Nah, ini dilakukan karena investasinya itu lebih rendah gitu untuk memanfaatkan data-data seperti ini. Nah, lalu ada metode pengumpulan datanya. Jadi analisis big data itu telah menjadi semakin penting dalam industri e-commerce, termasuk di Shopee. Jadi untuk memahami perilaku dan preferensi pelanggan, ya Shopee juga harus bisa mengumpulkan data yang tepat. Nah, metodenya itu menggunakan metode e-service quality dan Cartesius. Metode ini membandingkan persepsi layanan online Shopee dengan harapan yang dimiliki oleh pelanggan, serta bagaimana persepsi pelanggan terkait pelayanan online dari Shopee. Lalu ada teknik data mining. Nah, Shopee menggunakan teknik data mining dengan metode naive Bayes untuk memprediksi kepuasan konsumen khususnya pada generasi milenial. Karena kebanyakan konsumen Shopee itu dari generasi milenial, generasi Z, dan lain sebagainya. Kebanyakan anak muda. Lalu ada metode Pieces Framework. Metode ini meliputi 6 dimensi variabel kinerja. Informasi, ekonomi, kontrol, keamanan, efisiensi, dan layanan terhadap aplikasi e-commerce. Nah, di sini ada aspek pemanfaatan data. Aspek apa aja sih yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan data itu? Nah, jadi
setelah datanya itu diambil, nah, analisis data pelanggan dengan memahami perilaku belanja, preferensi produk, riwayat transaksi, personalisasi, itu tuh untuk menunjang kualitas pelayanan, kualitas produk, harga dan promosi, personalisasi customer, rekomendasi produk, analisis perilaku pelanggan juga. Nah, manfaat big data pada konsumen. Jadi, dengan cara memberikan manfaat bagi konsumen, Shopee itu dapat meningkatkan kepuasan pelanggan yang juga dapat meningkatkan revenue-nya atau pendapatannya. Jadi seperti dengan cara meningkatkan pelayanannya gitu. Dengan informasi yang lebih akurat tentang preferensi pelanggan dari cara perilaku mereka belanja itu. Terus ada personalisasi. Jadi karena informasinya lebih akurat dari data-data pelanggan itu dapat diberikan hal yang lebih personal terhadap pelanggan itu. Seperti saat pengguna Shopee mencari suatu kata atau suatu barang, misalnya parfum. Nah, dari sana Shopee mengambil datanya, lalu mengolahnya dan akan terus-terusan mengiklan ataupun mengajak si pengguna itu untuk membeli parfum dari berbagai macam merek ataupun toko. Yang pada akhirnya pelanggan itu akan tertarik pada suatu saat. Lalu ada rekomendasi produk. Seperti yang tadi, masih berhubungan juga. Jadi setelah diberikan iklan, direkomendasikan produk-produk yang sejenisnya ataupun yang mirip gitu. Nah, di sini kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan big data itu bisa meningkatkan kepuasan pelanggan secara signifikan. Dan juga itu bisa meningkatkan pendapatan atau penghasilan dan penjualan dari Shopee. Jadi faktor-faktornya itu seperti kualitas pelayanan, produk, harga, personalisasi, dan rekomendasi produk, serta analisis perilaku pelanggan itu dapat ditingkatkan melalui big data. Nah, walaupun ada hambatan seperti privacy, keamanan data, sumber data yang terbatas, dan masalah hukum. Tapi hal tersebut walaupun menjadi tantangan, tetap harus dihadapi dengan baik. Dan sepertinya, seperti yang kita bisa lihat, Shopee bisa melewati tantangan itu dengan sangat baik. Hingga sampai menjadi e-commerce yang sangat-sangat besar. Oke, sekian saja. Terima kasih.